Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, nikmatillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bertemu di Ramadan tahun ini lagi jemaah. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadis melalui redaksi Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Hadis ini sahih yang disampaikan oleh At-Tirmizi, Abu Abbas, dan beberapa sahabat lainnya dan beberapa ulama lainnya menyampaikan surga merindukan 4 golongan. Itu diantaranya dalil Quran, wa fil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shoma Ramadan. Saya berada di sebuah taman. Surga itulah sebuah taman. Ini adalah jannah. Jannah adalah taman. Taman itu adalah melambangkan sebuah keindahan di mana ada bunga, ada pohon, ada buah-buahan yang menarik, tempatnya indah. Bahkan bagaimana kalau kita bayangkan ketika kita berjalan menuju suatu taman, kita menuju dalam perjalanan yang mungkin macet dan sebagainya, tapi begitu kita sampai pada taman yang kita tuju, suasana mata itu menjadi sebuah kebahagiaan karena kita bisa melihat sesuatu yang indah dan menarik. Itulah surga. Dan gambaran di dunia ini belum seberapa. Surga yang digambarkan di dunia ini jemaah luar biasa. Bagaimana kita diceritakan ketika kita di masa kecil kita diceritakan oleh para ustadz-ustadzah kita, di surga tidak ada orang yang buang air. Di surga semua orang senang, bahagia dan dilayani oleh para bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala. Dan bidadari-bidadari yang cantik yang menyenangkan jiwa dan tidak ada habis-habisnya. Mereka melayani kita dengan senang dan gembira. Semua penuh dengan keindahan jemaah. Bukan kita yang menginginkan, tapi surga menginginkan. Yang pertama kepada orang-orang yang talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mengapa? Karena orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian ada yang belajar dan mengajarkan. Kita senang mendengarkan orang-orang baca Al-Qur'an dan orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an diturunkan di malam yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dibawa oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril, dan diterima oleh manusia yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Karenanya orang-orang yang senantiasa membaca dan mengajarkan insya Allah adalah orang-orang mulia. Yang kedua, orang-orang dirindukan surga, orang-orang yang hafidhul lisan, dia senantiasa menjaga lidahnya. Orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya, tidak suka berbicara yang hoax, tidak suka berbicara sia-sia. Dia gunakan mulutnya untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan koreksi dirinya. Bagaimana matanya dijadikan sebagai bahan introspeksi, mulutnya, tangannya, kakinya. Ketika ada kekurangan dia berdoa, dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka berkunjing, tidak suka menjadikan sesuatu yang sia-sia. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan orang-orang yang lapar, memberikan makan orang-orang yang lapar. Kita di sini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memberi, berbagi. Dan Ramadan ini kesempatan kita untuk membagi takjil kita, membagi kelebihan rezeki kita untuk orang-orang berpuasa. Karena di balik orang berpuasa ada rasa lapar. Dan ini melatih diri kita untuk senantiasa memberi, berbagi setelah Ramadan. Dan yang keempat adalah shoma Ramadan, orang yang berpuasa. Insya Allah jemaah, di bulan Ramadan ini orang yang berpuasa, ketiga-tiganya, keempat-empatnya semua akan berjalan. Orang yang berpuasa, suasana baca Al-Quran lebih semangat. Orang berpuasa untuk senantiasa menjaga lisan-lisannya dari hal-hal yang tercela. Yang ketiga, orang-orang berpuasa senang memberi dan berbagi dimanapun dan kapanpun. Dan puasa kita bukan saja 30-40 tahun kita lalui, tetapi menjadi pertanyaan, sudahkah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus jadi buat introspeksi kita. Mari perbaiki Ramadan ini, perbaiki ibadah kita ini. Semoga Allah jadikan puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan jadikan Ramadan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.